kah? Tonton videonya hingga selesai ya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Sirkuit Sachsenring Jerman kembali saksi dari drama kecepatan tinggi kelas dunia. Sesi praktis Moto3 Jerman yang berlangsung hari ini menjadi panggung pembuktian bagi talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Setelah mengalami akhir pekan yang sulit di Essen, Belanda, pembalap Honda Tim Asia nomor 9 ini mengejutkan pedok Grand Prix dengan strategi berkendara yang luar biasa cerdas. Veda tidak hanya tampil cepat, tetapi ia juga bermain taktis hingga berhasil mengunci posisi aman untuk langsung menembus babak kualifikasi utama Q2. Performa matang ini pun langsung memantik perhatian dari legenda hidup MotoGP sekaligus pembalap penguji papan atas Dani Pedrosa yang memberikan analisis mendalam dan pujian jujurnya. Dani Pedrosa yang terkenal dengan keahlian teknisnya yang sangat detail tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya saat memantau pergerakan Veda Ega Pratama di pedok. Sachsenring bukanlah sirkuit yang ramah bagi pendatang baru, rookie. Lintasannya pendek, sempit, berliku dengan dominasi tikungan kiri yang menguras fisik, serta memiliki tikungan ikonik sekaligus mematikan bernama The Waterfall atau tikungan 11. Banyak pembalap muda di Moto3 yang hanya mengandalkan gaspol dan nyali besar di Sachsenring. Tapi apa yang saya lihat dari Veda hari ini sangat berbeda. Dia tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus mengeksploitasi ban baru, ungkap Dani Pedrosa. Cara dia memposisikan motornya di sektor 1 dan 2 menunjukkan bahwa dia mengerti manajemen traksi. Lolos langsung ke Q2 di sirkuit teknis seperti ini adalah bukti bahwa dia bukan sekedar pembalap yang cepat, tapi dia adalah pembalap yang berpikir. Lolos langsung ke sesi Q2 tanpa harus melewati drama kualifikasi pertama, Q1, adalah berkah besar di Moto3. Di kelas yang terkenal dengan persaingan super ketat dan strategi slipstreaming atau memanfaatkan aliran udara di belakang pembalap lain yang seringkali berantakan, memberikan keuntungan psikologis dan teknis yang luar biasa. Veda Ega Pratama menerapkan pendekatan yang terukur sejak menit-menit awal sesi praktis dimulai. Di awal sesi, Veda lebih banyak menghabiskan waktu berkendara sendirian, solo run, untuk menemukan ritme balap, race pace, dan memahami ketahanan ban berkompon keras di sisi kiri. Saat sesi menyisakan 5 menit terakhir, waktu di mana semua pembalap melakukan time attack, Veda tidak terjebak dalam rombongan besar yang saling tunggu di lintasan lurus. Memanfaatkan ruang kosong yang bersih, clean air, Veda berhasil mempertajam catatan waktunya secara konstan di setiap sektor hingga menembus zona aman 14 besar untuk mengamankan tiket otomatis ke Q2. Langkah taktis ini membuktikan mentalitas Veda yang cepat pulih setelah kecelakaan di Essen. Alih-alih tertekan oleh kejaran poin dari rival-rival rookie-nya seperti Brian Uriart dan Hakim Danish, ia justru fokus penuh memaksimalkan modal positifnya, mengingat ia pernah memenangi balapan di sirkuit ini pada ajang kejuaraan junior tahun lalu. Keberhasilan menembus Q2 hari ini merupakan pondasi yang sangat kokoh bagi Veda untuk menatap sesi kualifikasi esok hari dan balapan utama pada hari Minggu nanti. Di Sachsenring, posisi start adalah segalanya, karena karakteristik sirkuit yang sempit dan minim tempat untuk melakukan aksi overtake atau menyalip, memulai balapan dari 2 baris terdepan posisi 1 hingga 6 akan memangkas resiko terjebak dalam kecelakaan massal di tikungan pertama. Dani Pedrosa pun memprediksi bahwa jika Veda mampu mempertahankan ketenangan dan kecerdasan taktis yang sama pada hari Minggu nanti, peluang untuk kembali berdiri di atas podium tertinggi seperti pencapaiannya di GP Brazil dan Prancis terbuka sangat lebar. Sesi kualifikasi Moto3 Jerman akan bergulir esok hari mulai pukul 17.45 WIB, disusul dengan sesi penentuan posisi puncak Q2 pada pukul 18.10 WIB. Sementara itu, balapan resmi sebanyak 23 lap akan diselenggarakan pada hari Minggu pukul 16 WIB. Dukungan penuh dari seluruh pecinta otomotif tanah air tentunya akan menjadi bahan bakar tambahan bagi Veda Ega Pratama untuk mengibarkan bendera merah putih di paruh pertama musim balap 2026 ini. Sementara itu, di tengah banjir pujian atas penampilan taktis Veda Ega Pratama di Sachsenring, suasana di garasi tim rival, terutama yang menaungi talenta Malaysia Hakim Danish, terasa sangat kontras. Hasil Veda yang mengunci tiket Q2 langsung, sesuatu yang krusial di sirkuit teknis seperti Sachsenring, ternyata tidak membuat Danish terkesan. Sebaliknya, melontarkan pernyataan yang cukup tajam dan sindiran keras terhadap pencapaian sang rival.
Hakim Danish, yang juga merupakan alumni kejuaraan junior di Sachsenring dan rival dekat Feda, tampaknya tidak melihat hasil praktis hari ini sebagai cerminan performa sesungguhnya. Dalam sebuah wawancara singkat, Danish secara tersirat menyebut keberhasilan Feda hanya sebagai faktor keberuntungan dan posisi yang tepat di waktu yang tepat. Tentu saja, catatan waktu di Q2 terlihat bagus, tetapi Anda harus melihat bagaimana itu dicapai. Beberapa pembalap seperti Feda hanya menemukan slipstream yang sempurna di lap terakhir mereka, ujar Hakim Danish. Saya sendiri terjebak lalu lintas di sektor terakhir dan kehilangan 0,3 detik. Jadi posisi Q2 itu tidak selalu menunjukkan siapa yang sebenarnya paling cepat di trek ini sendirian. Sindiran Danish ini langsung memicu perbincangan di media sosial, terutama di kalangan pendukung Feda. Pernyataan tersebut dinilai meremehkan fakta bahwa Feda justru lebih banyak melakukan solo run atau berkendara sendirian untuk mencari ritme, seperti yang dipuji oleh Dani Pedrosa, daripada hanya bergantung pada towing atau memanfaatkan slipstream. Tidak berhenti sampai di situ, Hakim Danish melontarkan tantangan terbuka menjelang balapan hari Minggu nanti. Meskipun kualifikasi belum dimulai dan posisi start mereka belum ditentukan, Danish merasa yakin bahwa sejarah keunggulan Feda di Sachsenring, terutama saat Feda mendominasi di ajang junior, tidak akan terulang kembali. Race resmi adalah cerita yang berbeda. Anda butuh konsistensi selama 23 lap di sini, bukan hanya 1 lap cepat di praktis. Saya tahu kelemahan motor Feda dan gaya balapnya di sirkuit ini. Kami, tim, sedang menyiapkan setelan yang sangat kuat untuk hari Minggu, sembar Danish. Dia, Feda, mungkin menang di Q2 hari ini, tapi saya jamin dia tidak akan secepat itu saat balapan berlangsung dengan full tank. Sachsenring tidak mengampuni kesalahan, dan saya sangat yakin target saya adalah finish di depan Feda dan meraih poin maksimal. Mari kita lihat siapa yang benar-benar cerdas di hari Minggu nanti. Retorika Danish ini dengan jelas menandai dimulainya perang mental atau mind games antara kedua pembalap muda ini di paruh musim Moto3. Sachsenring, dengan celangan teknisnya yang ekstrim, kini bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, tetapi juga siapa yang memiliki mentalitas paling kuat untuk menghadapi tekanan, baik di trek maupun dari provokasi rival. Bagi Feda Ega Pratama, komentar Danish ini mungkin bisa menjadi motivasi tambahan atau justru gangguan jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya bagi Hakim Danish, ini adalah pertaruhan besar. Sembar yang terlalu tinggi bisa menjadi bumerang jika ia tidak mewujudkannya. Panggung untuk balapan resmi hari Minggu di Sachsenring pun kini menjadi jauh lebih dramatis dari sekedar perebutan podium, tapi juga perebutan pembuktian diri di antara dua bakat terbaik Asia. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Hiroshi Aoyama makin percaya diri hadapi Moto3 Jerman 2026. Feda Ega Pratama dinilai punya model besar taklukan Sachsenring. Performa impresif yang terus ditunjukkan Feda Ega Pratama sepanjang musim Moto3 2026 ternyata tidak hanya membuat para penggemar Indonesia optimis. Di dalam garasi Honda Tim Asia, keyakinan yang sama juga mulai tumbuh menjelang seri berikutnya di sirkuit Sachsenring, Jerman. Setelah menampilkan aksi luar biasa pada balapan sebelumnya, Feda kini kembali bersiap menghadapi tantangan baru dalam putaran ke-11 kejuaraan dunia Moto3 2026 yang akan berlangsung di salah satu lintasan paling ikonik dalam kalender MotoGP. Sirkuit Sachsenring memang bukan trek biasa. Lintasan yang terletak di Jerman tersebut selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu sirkuit paling teknis di dunia balap motor. Karakteristiknya sangat berbeda dibandingkan mayoritas sirkuit lain yang digunakan dalam kalender MotoGP. Karena itulah, tidak semua pembalap mampu langsung tampil kompetitif di Sachsenring. Namun, situasinya sedikit berbeda bagi Feda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu bukanlah sosok yang benar-benar asing dengan lintasan tersebut. Justru Sachsenring menjadi salah satu sirkuit yang menyimpan kenangan manis dalam perjalanan karir internasionalnya. Hal inilah yang membuat manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, menyambut akhir pekan balapan di Jerman dengan penuh optimisme. Mantan pembalap MotoGP asal Jepang tersebut melihat Feda memiliki modal yang cukup kuat untuk kembali tampil kompetitif. Bukan hanya karena performanya yang terus meningkat sepanjang musim ini, tetapi juga karena pengalaman yang telah dimiliki Feda saat membalap di Sachsenring.
Menurut Aoyama, pengalaman tersebut menjadi salah satu faktor penting yang dapat membantu proses adaptasi pembalap Indonesia itu. Veda sudah punya pengalaman di sirkuit ini sebelumnya dan terus menunjukkan perkembangan setiap akhir pekan, ujar mantan pembalap MotoGP itu. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa Honda Tim Asia melihat perkembangan Veda tidak hanya dari hasil akhir balapan semata. Tim juga menilai bagaimana pembalap berusia 17 tahun itu mampu berkembang dari satu seri ke seri berikutnya. Sepanjang musim debutnya di Moto3, Veda memang menunjukkan grafik performa yang cukup konsisten. Ia berhasil beberapa kali bersaing di kelompok depan, meraih podium, hingga melakukan aksi comeback berluar biasa dari posisi belakang seperti yang terjadi di Moto3 Ceko. Performa seperti itu membuat kepercayaan diri seluruh tim ikut meningkat. Aoyama pun yakin tren positif tersebut masih bisa terus berlanjut pada seri Moto3 Jerman. Kami sudah melihat banyak perbaikan sepanjang musim ini, dan kami yakin kami bisa melanjutkan ke arah yang sama pada akhir pekan ini, tuturnya menambahkan. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Honda Tim Asia datang ke Sachsenring bukan sekedar untuk menyelesaikan balapan. Mereka memiliki target untuk kembali menunjukkan daya saing yang telah diperlihatkan dalam beberapa putaran terakhir. Apalagi Veda sudah semakin memahami karakter motor Honda NSF 250W yang digunakannya sepanjang musim ini. Kombinasi pengalaman pembalap, perkembangan performa, serta dukungan penuh dari tim menjadi modal penting untuk menghadapi salah satu balapan tersulit musim ini. Honda Tim Asia siapkan dukungan maksimal. Optimisme yang disampaikan Aoyama tidak berhenti pada keyakinan terhadap kemampuan Veda saja. Ia juga memastikan bahwa seluruh kru Honda Tim Asia akan memberikan dukungan terbaik agar Veda Indonesia tersebut mampu mengeluarkan seluruh potensinya sepanjang akhir pekan. Di level kejuaraan dunia Moto3, keberhasilan seorang pembalap tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu. Kerjasama antara pembalap, mekanik, teknisi hingga seluruh anggota tim memiliki peranan yang sangat besar. Karena itu, Honda Tim Asia berkomitmen mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal demi membantu Veda menghadapi tantangan Sachsenring. Menurut Aoyama, karakter lintasan Jerman memang membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan sirkuit lainnya. Sachsenring memiliki kombinasi tikungan cepat, tikungan kecepatan menengah, serta tikungan lambat yang harus dilalui dengan presisi tinggi. Tidak hanya itu, lintasan ini juga memiliki dominasi tikungan ke kiri serta perubahan elevasi yang cukup ekstrim. Karakter tersebut membuat Sachsenring menjadi salah satu sirkuit yang paling unik dalam kalender MotoGP. Ini merupakan trek yang punya ciri khas tersendiri dibanding lintasan lainnya, dan selalu memberi tantangan besar bagi para pembalap, ucap Aoyama. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa balapan di Sachsenring bukan sekedar soal kecepatan. Pembalap juga dituntut memiliki kemampuan membaca karakter lintasan, menentukan racing line yang tepat, serta menjaga konsistensi sepanjang balapan. Kesalahan kecil saja bisa membuat waktu lap terbuang atau bahkan menghilangkan peluang meraih hasil maksimal. Sementara itu, Veda Ega Pratama sendiri menyambut seri Moto3 Jerman dengan penuh optimisme. Berbeda dengan beberapa sirkuit baru yang harus dipelajarinya musim ini, Sachsenring merupakan lintasan yang sudah cukup dikenalnya. Pengalaman tersebut membuat Veda memiliki rasa percaya diri lebih besar dibandingkan saat menghadapi trek yang benar-benar baru. Pembalap Honda Tim Asia itu bahkan mengaku menyukai karakter Sachsenring. Menurutnya, lintasan tersebut menawarkan tantangan yang berbeda dibandingkan kebanyakan sirkuit lain dalam kalender Moto3. Saya suka sirkuit Sachsenring. Sirkuitnya sangat teknis dan berbeda dibanding banyak sirkuit lain. Ini akan menjadi tantangan lain yang bagus, kata Veda. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Veda tidak melihat karakter rumit Sachsenring sebagai hambatan. Sebaliknya, ia justru menikmati tantangan teknis yang ditawarkan lintasan tersebut. Sikap positif seperti ini menjadi salah satu modal penting bagi seorang pembalap muda yang sedang berkembang. Alih-alih merasa terbebani, Veda memilih jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Sachsenring menyimpan kenangan manis. Optimisme Veda ternyata juga didukung oleh catatan prestasi yang pernah ia torehkan di Sachsenring. Sebelum tampil di kejuaraan dunia Moto3, pembalap Indonesia tersebut pernah berlaga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Pada musim 2025, Sachsenring menjadi salah satu lintasan terbaik yang berhasil ditaklukannya. Dalam race pertama, Veda berhasil finish di posisi keempat.
Kemudian pada race kedua, ia tampil semakin impresif dengan keluar sebagai juara. Hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan karir internasionalnya. Keberhasilan meraih kemenangan di Sachsenring tentu memberikan pengalaman berharga yang kini bisa dimanfaatkan saat menghadapi Moto3. Setidaknya, Veda sudah memahami karakter dasar lintasan dan memiliki gambaran mengenai sektor-sektor yang membutuhkan perhatian khusus. Catatan manis tersebut juga berkontribusi besar terhadap pencapaiannya di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Dua hasil positif di Sachsenring membantu Veda mengamankan posisi runner-up klasemen akhir. Saat itu, ia hanya berada di bawah Brian Uriarte yang keluar sebagai juara. Kini, 1 tahun berselang, Veda kembali datang ke Sachsenring dengan tantangan yang jauh lebih besar. Bukan lagi sebagai peserta Rookies Cup, melainkan sebagai pembalap reguler kejuaraan dunia Moto3. Dengan bekal pengalaman, kepercayaan diri, serta dukungan penuh dari Honda Tim Asia, harapan untuk kembali tampil kompetitif tentu sangat terbuka. Apalagi performa Veda sepanjang musim ini terus menunjukkan tren positif. Bila mampu mempertahankan konsistensi sekaligus menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang sempat merugikannya di beberapa seri sebelumnya, bukan tidak mungkin Sachsenring kembali menjadi tempat lahirnya hasil besar bagi pembalap muda kebanggaan Indonesia tersebut. Menurut kalian, mampukah Veda Ega Pratama mengulang kenangan manisnya di Sachsenring dengan kembali meraih hasil gemilang pada Moto3 Jerman 2026? Ataukah ingatan sebagai juara di Red Bull MotoGP Rookies Cup akan menjadi modal penting untuk kembali bersaing di barisan depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari terus dukung perjuangan Veda mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan dunia Moto3.